Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai kejadian aneh malaikat maut saat mengambil nyawa Nabi Musa alaihissalam. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Nabi Musa alaihissalam dikisahkan memiliki mukjizat yang sangat banyak. Mulai dari membelah lautan, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, bisa mengangkat sebuah bukit, dan masih banyak lagi. Dikisahkan juga kalau Nabi Allah Musa ini seorang nabi yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisa dikatakan Nabi Musa seseorang yang cenderung pemarah. Ya mungkin karena diutus kepada kaum Bani Israel yang memang kaum ini orang-orang yang ngeyel dan sulit diatur. Kemudian Nabi Musa ini selalu didampingi kakaknya selama ia berdakwah. Karena Nabi Musa tidak lancar berbicara, makanya ia berdoa kepada Allah agar kakaknya yang selalu menemaninya ini dijadikan nabi. Makanya ia berdoa kepada Allah agar kakaknya yang selalu menemaninya ini dijadikan nabi juga. Nabi ini bernama Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun selalu menemani Nabi Musa yang kemanapun ia pergi. Nabi Harun inilah yang bertindak sebagai juru bicara Nabi Musa alaihissalam. Sahabat yang beriman, di sini kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi Musa yang memukul malaikat maut hingga mata dari malaikat maut ini keluar. Kisahnya begini. Pada suatu hari, ketika Nabi Musa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ada seseorang datang dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Tanpa orang ini memberi salam, tiba-tiba orang ini berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku akan mencabut nyawamu." Mendengar hal ini, kemudian Nabi Musa marah. Lantasnya mendekati orang-orang ini dan langsung menamparnya hingga kedua mata orang ini terlepas dari tempatnya. Begitu kuatnya tamparan dari tangan Nabi Musa ini menyebabkan orang ini tersungkur jatuh. Padahal Nabi Musa tidak mengetahui bahwasanya orang yang datang ini adalah malaikat maut yang merubah wujudnya menjadi seorang laki-laki. Karena Nabi Musa tidak tahu bahwa yang datang ini malaikat dan laki-laki ini datang tanpa permisi, kemudian mengucapkan kalimat ancaman, maka langsung saja saat itu Nabi Musa memukul orang ini. Jika Nabi Musa tahu bahwa pria ini malaikat maut, pastilah ia tidak akan menamparnya. Kita kembali lagi ke cerita ketika pria ini menerima tamparan dari Nabi Musa alaihissalam, maka ia menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengadukan akan hal ini. Ya Rabbi, Engkau mengutusku kepada seseorang hamba yang enggan untuk mati. Kemudian Allah mengembalikan mata malaikat yang terlepas itu seperti sedia kala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalilah engkau kepada Nabi Musa, katakan padanya agar meletakkan satu telapak tangannya di punggung seekor lembu jantan. Maka untuk setiap bulu lembu yang tertutup telapak tangannya, satu helainya bernilai 1 tahun masa hidupnya." Kemudian malaikat ini kembali menemui Nabi Musa dan ia berkata bahwa ia adalah malaikat maut, serta ia menyampaikan firman Allah kepada Nabi Musa tadi. Namun Nabi Musa tidak mau melakukannya, dan ia berkata, "Untuk bertemu dengan kekasihku, aku harus menunggu sekian lama lagi. Aku tidak mau, cabutlah nyawaku. Sekarang kerjakan tugasmu, wahai malaikat maut." Dan ketika itu malaikat maut menjalankan tugasnya untuk mencabut ruh dari Nabi Musa alaihissalam, diikuti dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian di akhir hidupnya, Nabi Musa meminta satu permintaan kepada Allah. Dia ingin didekatkan dengan tanah suci, yaitu Baitul Maqdis di Syam, ataupun yang kita kenal sebagai Al-Quds Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memenuhi keinginan utusannya itu, yakni mendekatkan Nabi Musa ke Baitul Maqdis dengan jarak selemparan batu saja.
Jasad Nabi Musa pun dimakamkan di daerah tersebut. Namun hingga kini tidak ada yang tahu persis lokasinya di mana. Di kisah ini timbullah pertanyaan, mengapa malaikat bisa terluka ketika ditampar oleh manusia? Jawabnya adalah, ketika malaikat sudah mengubah wujudnya menjadi manusia, maka hukum-hukum di dunia manusia akan terjadi juga padanya. Seperti kisah Isra-nya Nabi Muhammad SAW, dan malaikat Jibril berboncengan naik burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari sini saja sudah bisa dilihat, buat apa Jibril ikut naik bersama Rasul di atas burak, padahal dia kan malaikat. Bisa saja terbang dengan sekejap ke Masjidil Aqsa. Nah, karena pada saat itu malaikat Jibril mengubah wujudnya menjadi manusia, maka terjadi jugalah hukum-hukum dunia manusia kepada Jibril. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada manusia yang bisa terbang. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa bukti bahwa para nabi bisa saja tidak mengetahui malaikat yang datang kepadanya. Jadi, para nabi tidak bisa mengetahui itu malaikat atau bukan. Ketika malaikat merubah bentuknya menjadi manusia, sama seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ketika bertemu malaikat dalam bentuk manusia, dulu ada malaikat yang datang menemui Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dalam rupa manusia. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut awalnya tidak mengenalnya. Andai Nabi Ibrahim tahu bahwa dua orang itu adalah malaikat, tentu Nabi Ibrahim tidak akan menyuguhkan makanan untuk mereka. Dan andai Nabi Lut tahu bahwa itu adalah malaikat, tentu Nabi Lut tidak perlu mengkhawatirkan mereka dari kejahatan kaumnya. Yang intinya, kita wajib menerima kebenaran akan peristiwa ini. Demikianlah penjelasan mengenai kejadian aneh malaikat maut saat mengambil nyawa Nabi Musa alaihissalam. Semoga dari pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.